apa, kelebihannya itu apa. Teman-teman harus pelajari tentang produk itu. Nah, begitu juga ketika teman-teman di prudensial, teman-teman harus pelajari ini produknya ini apa. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman nggak tahu ini produknya apa, lucu loh teman-teman. Teman-teman jalan, prospek, tapi nggak tahu yang dijual ini apa. Loh, betul nggak teman-teman? Teman-teman harus ikuti training yang ada di kantor, training produk. Kalau teman-teman sudah datang di training produk, teman-teman catat. Ketika teman-teman catat, nggak ngerti belajar di rumah, tanya sama leader. Dan yang pertama teman-teman di sini, kalau sudah bisa Pak Ali, tadi saya tanya, teman-teman di sini sudah bisa Pak Ali semua nggak? Ada yang belum bisa? Angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Tak tanya produk, teman-teman di sini ada yang bisa produk nggak? Angkat tangan. Nggak ada. Berarti kalau belum bisa Pak Ali, berarti teman-teman, sorry ya, teman-teman bohong. Kalau sudah bisa Pak Ali, sebetulnya produk itu sudah bisa, karena produk prudensial itu di Pak Ali. Kalau teman-teman tahu konsep dari Pak Ali, teman-teman akan tahu, oh produk dari prudensial ini gini. Karena Pak Ali itu adalah dasar dari segala dasar pemahaman kita yang akan kita jual. Produknya dari situ semua. Ya, teman-teman, di sini teman-teman mau nggak sukses? Mau nggak jadi sama saya? Setelah pulang dari acara ini, teman-teman mau nggak belajar konsisten tentang presentasi Pak Ali, tentang produk dari prudensial? Mau nggak janji sama saya? Ya, teman-teman janji sama saya nggak dapat apa-apa dari teman-teman. Saya ingin lihat teman-teman sukses di prudensial. Kita sama-sama sukses. Kita sama-sama nanti naik panggung. Kita sama-sama nanti pergi luar negeri. Saya senang loh. Iya kan? Bayangkan kalau pergi ke luar negeri, satu harus pergi ke luar negeri, senang nggak? Oh senang teman-teman. Itu. Nah, itu teman-teman pesan saya teman-teman ya. Maaf, agak OT Pak. Gimana? Agak out of topic. Saya baru gabung satu Yeah. bulan itu. Untuk produk itu Pak. Ya. Saya sebetulnya pengen belajar itu produk itu, tapi dapatnya di mana ya? Saya buka SFA, kok nggak nemu. Jadi sampai detail itu di luar training ya. Kalau saya cuma dapat fotokopi, tapi kan kurang detail gitu. Ya. Itu bisa carinya di mana? Oke Bu. Ya. Ya. Bu, di kantor kita kalau Ibu mau masuk pintu admin, mau masuk pintu harvest ya, buka pintu, ya kan di depan sini ada pintu ya, ada meja meja seperti meja admin, ada 2 meja. Setelah teman-teman jalan, lihat sebelah kanan, itu ada pajangan buku. Kita jual buku. Di buku itu ada tulisan produknya itu apa saja, dan kita di buku itu nanti dijelaskan produk PAA itu apa, CCB itu apa, CB itu apa, bedanya apa, CCB sama CB, bedanya apa, ESC-nya sama CCB, terus PADD itu apa, PADD plus itu apa, nanti dijelaskan di situ. Nah, ketika Ibu nanti beli, saya jamin Bu ya, Ibu ketika baca, Ibu pasti nggak paham. Waduh, ini kayak apa maksudnya, nggak gimana? Ibu tanya sama Ibu, terus aku harus beli buku nih, aku ini kurang ngerti, bisa nggak besok ketemuan? Untuk saya tanya, ini produknya maksudnya apa? Jelaskan sama saya secara detail. Nah, itu teman-teman. Nah, teman-teman, saya kok bisa tahu tentang produk CCB, ESCC dan sebagainya ini dari mana? Salah satunya gini teman-teman, aktivitas. Kalau teman-teman pelajari sesuatu, ya kan? Contoh gini ya, teman-teman pelajari mobil, les mobil. Mari les mobil, teman-teman, teman-teman nggak. Mari les mobil selesai 1 minggu, teman-teman nggak pakai mobil lagi. Nanti 3 bulan lagi, teman-teman suruh nyetir mobil, bisa nggak teman-teman? Bisa, kemungkinan bisa tapi kaku. Kenapa? Teman-teman nggak latihan, nggak melakukan aktivitas. Beda sama teman-teman habis les mobil, teman-teman setelah les mobil, teman-teman punya mobil, teman-teman pakai setiap hari. Bisa nggak teman-teman? Bisa. Sama halnya seperti di prudensial. Teman-teman ketika habis belajar produk dipelajari sama leadernya, besoknya teman-teman langsung action. Kalau teman-teman nggak action, wah teman-teman, saya jamin nggak usah 1 bulan, mungkin 2-3 hari, paling maksimal 1 minggu, teman-teman lali teman-teman. Iya, oh ya jelas ya, bisa CCB ketukar dengan CCB ketukar dengan CC, bisa. Karena apa? Aktivitas. Jadi teman-teman ketika dibelajari sama leadernya, teman-teman harus langsung aktivitas. Dengan aktivitas itu nanti kalian akan menemui banyak masalah.
Dan saya di sini berbicara untuk teman-teman. Teman-teman ketika di prudensial, teman-teman akan menemui banyak masalah. Tapi ketika teman-teman menemui banyak masalah, di situ teman-teman akan mencapai naik skill yang lebih tinggi. Teman-teman di sini teman-teman ada yang pernah sekolah, pernah ya? Sekolah semua ya. Oke. Teman-teman, kalau dari kelas 1 SD naik ke kelas 2 SD, naik ke kelas 3, 6, 4, 5, 6, naik ke SMP, SMP 1, SMP 2, SMP 3, teman-teman mau naik, teman-teman harus menghadapi apa? Ujian. Teman-teman, di ujian itu teman-teman menyelesaikan apa namanya? Soal. Persoalan, kata dasarnya adalah dari soal. Jadi kalau teman-teman di prudensial ini mengalami persoalan, teman-teman harus bisa menyelesaikan namanya soal tersebut. Kalau teman-teman menyelesaikan soal tersebut, teman-teman naik kelas. Naik kelas. Oke? Teman-teman di sini janji ya. Kalau teman-teman nggak hadapi persoalan, teman-teman harus bisa menyelesaikan. Supaya teman-teman naik apa? Naik kelas. Oke? Oke? Janji teman-teman ya? Oke. Nah, teman-teman. Setelah tadi saya jelaskan tentang ilustrasi, saya nggak langsung closing teman-teman. Jadi jual di prudensial, jual asuransi, beda sama jual bolpen, beda sama jual sepeda motor, beda sama jual bahan bangunan. Jual asuransi itu menurut saya ada caranya tersendiri. Kalau jual bolpen gini, Pak, ini Pak ada bolpen marker Pak lagi promo Pak. Bapak beli ini nanti ada bonus isi Pak untuk saat ini. Mungkin salah satunya jualnya gitu. Tapi kalau jual asuransi bukan gitu. Jual asuransi itu gimana supaya nasabah itu butuh merasakan butuh aku beli asuransi ini. Merasakan butuh. Gimana caranya? Poin nomor 4. Berikan masalah tentang produk yang akan kita tawarkan. Jadi sebelum kita closing, kalau bisa nasabah itu dikasih tentang masalah. Contoh kayak gini. Kalau saya mau prospek misalnya kesehatan kartu, saya kasih masalah dulu. Saya cerita dulu, sharing dulu. Saya sharingnya tentang keluarga saya. Contohnya tentang mama saya. Mama saya dulu nggak suka ikut asuransi, Bu. Sejak saya kerja di prudensial, saya ikutkan mama ke tabungan prudensial, tabungan kesehatan. Nah, minta setelah mama jalan 2 tahun di prudensial, ternyata kakinya mama ini olinya habis, sakit osteoporosis dan harus suntik oli, dan itu rawat inap di rumah sakit itu habis 40 juta. Saya masih ada akuntansinya, saya simpan. Itu habis 40 juta. Bu, saya ikutkan di nama saya, preminya nggak besar Bu, cuma 2 juta. Tapi waktu itu 2 juta kali 12, 24 juta saya tabung 2 tahun 48 juta. Mama saya sakit 40 juta, dibayar semua sama prudensial. Nah Bu, kalau misalnya saya nggak ikut sama prudensial, uang yang saya store, uang yang saya 40 juta ini saya kasihkan rumah sakit. Tapi ketika saya ikut di prudensial, prudensial bayar. Nanti uang yang saya store ini nanti nextnya bisa buat uang kembali ke mama saya lagi, mungkin buat uang pensiun dan sebagainya. Jadi saya kasih masalah teman-teman. Contoh, untuk saya mau tawarkan produk sakit kritis. Bedanya saya cerita gini, Bu, kalau ibu sudah punya kartu, itu sangat baik Bu, karena kartu itu untuk di rumah sakit. Nah minta Bu, ketika ibu, ketika seorang nasabah mengalami sakit kritis, jantung, kanker, stroke selama 1 tahun, kira-kira di rumah sakit berapa lama? Paling 1-2 minggu, paling lama 1 bulan, jetok, tidak mungkin lebih. Sisanya rawat jalan di rumah. Dan rawat jalan di rumah itu nasabah saya Bu, sakit kanker, ikut di prudensial. Ini betul ya teman-teman ya. Saya ketika prospek di prudensial, teman-teman bisa ambil cerita ini. Ketika saya prospek di Kupang, itu ada nasabah yang nabung di prudensial 7 juta per bulan. Dia nabungnya baru 2 tahun. 7 juta kali 2, 84 kali 2, 160-an, betul ya teman-teman ya? 164 ya. Nah, ketika dia sudah 2 tahun di prudensial, dia kena jantung dan manfaatnya cair 900 juta. Ini bisa buat
bahan cerita buat teman-teman kasih masalah ke nasabah. Jadi saya ceritakan masalah ke nasabah. Kalau sakit kritis habisnya banyak. Kalau sakit masuk rumah sakit habisnya banyak. Nasabah saya sakit khusus buntu di rumah sakit itu habisnya 50 juta. Wih, banyak ya. Ya, setelah saya tunjukkan, setelah saya cerita itu, saya kan bawa bukti apa tadi? Form claim, teman-teman. Jadi ketika saya bawa form claim, saya harus siap dengan cerita form claim tersebut. Setelah saya cerita tentang masalah di prudensial, saya keluarkan form claim saya. Bu, ini loh Bu, solusinya prudensial. Bu, ini loh Bu, solusinya prudensial. Saya kasihkan form claim satu persatu. Itu membuat nasabah itu lebih gimana ya? Lebih feel sama kita. Oh iya ya, ternyata prudensial ya bener. Ada contoh klaim ini, dan contoh klaim ini bener, teman-teman. Ya kan, teman-teman mungkin bisa cerita tentang kalau teman-teman yang di sini beragama Muslim mungkin tahu ya, Ustadz Jeffrey ya. Ustadz Jeffrey itu adalah salah satu nasabah di prudensial dan waktu dia meninggal dia dapat 1,6 miliar. Itu ada di Google juga. Nah, teman-teman bisa ambil masalah yang akan diceritakan ke nasabah itu teman-teman salah satunya ambil masalah dari mana? Cerita masalah teman-teman. Teman-teman cerita ulangan masalahnya di mana? Di acara MP salah satunya teman-teman. Mungkin dari sharing dari pembicara, teman-teman pembicaranya cerita, oh aku dapat masalah gini, aku dapat orang tua aku dapat cerita yang kemarin ya teman-teman yang pembicaranya sakit kanker habis semua. Nah itu buat bisa pembicaraan teman-teman kasih masalah ke nasabah supaya nasabah merasa butuh. Nah, setelah itu poin kelima berikan solusi yaitu prudensial. Salah satunya yaitu menunjukkan bukti klaim. Dan selanjutnya teman-teman closing nasabah. Nah, ketika teman-teman closing nasabah, kalau saya canvassing, saya closingnya gini teman-teman. Biasanya setelah saya canvassing, saya jelaskan detail tentang manfaat tersebut. Setelah saya jelaskan detail tentang manfaat tersebut, saya langsung closing dia. Bu, sudah jelas dengan cerita saya. Bu, saya bantu untuk ajukan proposal tersebut ke Jakarta. Bu, saya bisa pinjam KTP, buku tabungan atau kartu kredit Bu untuk saya bisa bantu proses ke Jakarta. Nah, nanti biasanya teman-teman pada umumnya mungkin teman-teman presentasinya nasabah bilang gini, "Sek ya, tak pikir-pikir, sek ya gini." Nah, kalau saya nemui gitu, saya haunya gini teman-teman. Saya jika calon nasabah menolak dengan alasan itu, jika calon nasabah menolak dengan alasan ini dan itu lakukan HU. Saya biasanya ngomong gini sama nasabah, Pak, kalau saya kan kasih ya teman-teman ya, Pak, saya datang ke sini hanya untuk survei saja, Pak. Bapak nggak usah ambil, nggak apa-apa. Kembali lagi, saya cuma jelaskan kepada Bapak tentang brosur dari prudensial, Pak. Saya kalau Bapak belum mau ambil sekarang nggak apa-apa. Nah, Pak, ini Pak sebagai penutup buat saya laporan ke kantor saja. Kalau saya sudah melakukan aktivitas, boleh nggak tahu nggak Pak? Alasan Bapak kenapa kok belum mau nabung di prudensial? Nah, alasan Bapak ini mungkin buat masukan buat kita supaya nanti ke depannya Pak, dari kita bisa memperbaiki lagi Pak. Nah, nasabah dengan gitu mungkin nasabah biasanya dia ngomong teman-teman, oh iya ya, mungkin sih sama istriku sih belum boleh. Kenapa? Kalau sama istrinya belum boleh, kemungkinan besar istrinya belum ngerti karena kita jelaskan sama suaminya. Solusinya kita harus nemui ke istrinya. Kalau dia bilang, oh istrinya belum mau ya, Pak, ini Pak, kalau saya boleh minta waktunya saya bicara ketemu sama ibu Pak. Nanti waktu dan tempat saya akan menyesuaikan dengan ibu Pak. Kalau dia bilang nggak usah kita jelas noai, biasanya saya nyaunya gini teman-teman. Oh Pak, saya di prudensial, saya untuk training menjelaskan produk dan sebagainya. Ini saya trainingnya 3 bulan. Pak, kalau Bapak jelaskan ini sama ibu, takutnya salah. Karena gini loh Pak, Bapak buka, misalnya dia buka toko bangunan, Pak, Bapak buka toko bangunan. Kalau saya suruh jaga toko bangunan, mohon maaf Pak ya, ini toko tak pegang 6 bulan, sampai 6 bulan bisa bangkrut. Kenapa Pak? Karena saya nggak ngerti Pak, bahan bangunan itu apa.
Begitu juga kalau Bapak jelaskan tentang polis ilustrasi di prudensial kepada istri Bapak. Bapak ya, mungkin mohon maaf ya, nggak menguasai produk ini dan salah jelaskan, otomatis istri Bapak nggak mau. Nah, di sini tugas saya hanya untuk mau menjelaskan tentang istri Bapak. Kalau memang istri Bapak belum mau mengambil, buat saya nggak ada masalah Pak. Karena ini nanti alasan Bapak saya akan tulis buat data laporan ke kantor. Itu yang saya lakukan kalau masih. Tapi kalau ke data referensi juga bisa pakai bahasa itu mungkin ya, mungkin dengan bahasa yang lain. Oh iya, mungkin ke saudaranya, aku nggak apa-apa, aku belum mau ngambil. Kok kalau boleh tahu kok, ini kan aku kan dapat tugas dari kantorku. Lah belum ada orang yang ngambil. Kira-kira kenapa ya kok belum ngambil? Alasannya apa ya? Mungkin buat masukan ke kantorku, buat masukan ke prudensial supaya kedepannya prudensial lakukan lebih baik lagi. Nah nanti nasabah kan utarakan unek-uneknya itu apa? Nasabah akan utarakan keberatan nasabah itu apa? Ketika nasabah mengutarakan keberatan nasabah itu apa? Teman-teman harus, ya teman-teman gini, kalau mungkin teman-teman agent yang baru, waduh, dia ngomong misalnya keberatannya misalnya gini, waduh, tak bicarakan sama istriku. Waduh, bicarakan sama istriku. Oh iya, iya Pak, nggak apa-apa Pak, bicarakan. Misalnya teman-teman nggak bisa jawab, ya wis, teman-teman catat itu. Terus teman-teman bilang, Pak, kalau saya lewat ke sini, nanti saya boleh mampir Pak main-main. Saya nggak nawari, saya mau main-main, boleh ya Pak ya? Gitu. Aku boleh ya, kalau saya main-main ke rumah aku ya, saya nggak nawari lagi, boleh ya aku ya? Ya, gitu. Jadi teman-teman kalau ada keberatan, teman-teman nggak bisa jawab, teman-teman jangan jawab ini itu ngawur teman-teman. Tapi kalau teman-teman tahu ya, teman-teman jawab. Kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman catat. Setelah teman-teman catat, teman-teman tanya nanti ke leadernya. Dan aku dapat masalah ini. Gitu. Ada orang mau closing dia jawab gini, enaknya aku lakukan apa ya? Nah, teman-teman, yang tadi saya bilang di kantor Harvest Agency juga ada jual buku untuk fake HU teman-teman ya, untuk buku untuk HU. Jadi kalau nasabah bilang ini jawabnya ini, nasabah bilang ini jawabnya ini, teman-teman bisa beli bukunya, teman-teman bisa belajar banyak dari buku tersebut. Karena buku tersebut akan memberi masukan sama teman-teman. Oh ini loh, kalau ada masalah gini jawabannya ini, kalau ada masalah gini jawabannya gini. Tapi teman-teman tak jamin, ketika teman-teman baca buku HU itu semua, teman-teman mungkin saat itu tahu, tapi besoknya mungkin teman-teman lupa. Karena kita di prudensial, kita bukan menghafal, tapi kita memahami. Amin teman-teman ya. Pak Ali, presentasi Pak Ali, produk HO bukan kita hafalkan, tapi kita pahami. Oh kalau ada ini berarti harus begini, harus kita pahami. Kalau kita paham teman-teman beda ya. Kalau teman-teman hafalan, hari ini ingat, 1 minggu ingat, 2 minggu ingat, bulan depan bisa lupa. Tapi kalau teman-teman paham, teman-teman bisa ingat selamanya. Gimana kan cara kita bisa paham? Satu teman-teman, teman-teman lakukan action rutin setiap hari. Teman-teman, kalau saya boleh sharing, dulu saya sebelum di prudensial, saya diajak join di prudensial, saya tidak mau. Di mata saya asuransi tidak ada duitnya. Ketika saya join di prudensial teman-teman, saya pun belum merasakan asuransi ini prudensial tidak ada duitnya teman-teman. Jujur, waktu itu saya terlambat di Indonesia dan saya tidak mau teman-teman di sini mengalami hal yang sama seperti saya. Biarkan itu ya yang terjadi sama teman saya pada diri saya, teman-teman jangan mengalami. Jadi di prudensial ini adalah salah satu bisnis yang tercepat teman-teman. Marketnya luar biasa. Karena apa? Karena di prudensial ini semua kita bisa market, kita bisa tawari teman-teman. Oke, contohnya teman-teman, misalnya nih teman-teman antri di ATM, terus antrinya panjang, ya udah antri, terus ini lihat belakangnya, kok orangnya kelihatannya oke, biasanya saya ajak kenalan. Oh iya, Pak antri ya? Iya. Biasanya saya tanya pertanyaan yang lucu yang dia jawab, oh iya gitu. Saya apa? Saya memancing pembuka pembicaraan saya saja. Oh antri ya Pak? Iya, saya juga antri. Oh iya Pak, namanya siapa Pak? Oh iya, loh siang-siang gini antri. Kerjanya di mana Pak? Oh saya kerja misalnya saya buka toko, saya misalnya kontraktor. Oh Bapak kontraktor di mana Pak? Lagi bangun proyek di mana Pak? Saya lagi bangun proyek di situ Pak. Boleh minta nggak Pak kartu namanya Pak?
nanti Pak mungkin ada teman saya yang mau cari rumah, yang mau sewa rumah yang dan sebagainya, nanti saya kenalkan sama Bapak. Itu caranya mungkin canvassing di ATM ya teman-teman. Itu tapi jangan dilakukan terus-menerus. Tapi kalau teman-teman di ATM, kalau teman-teman antri, ya teman-teman lakukan itu bisa. Jadi kalau saya teman-teman, saya di mana saja, saya di tempat mall, saya di ATM, saya di misalnya di tempat rumah sakit, saya di tempat jalan-jalan, di tempat mana saja. Ketika saya lihat orang ini feel, orang ini berpotensi, maka saya akan gimana caranya saya kenalan sama dia teman-teman. Dengan melihat situasi yang ada, saya akan melihat sekeliling yang ada untuk membuka pembicaraan sama dia. Tapi di situ saya biasanya nggak nawari teman-teman. Saya coba kenalan saja, saya pergi dari Prudential, kerja di mana, saya minta untuk kartu nama, gunanya apa? Nanti mungkin nanti saya akan follow up dia lagi. Biasanya saya follow up-nya gini teman-teman. Seperti yang di ATM kemarin, yang kontraktor itu. Itu rumahnya di Mulyosari teman-teman. Jadi setelah 3 hari kemudian saya kontak dia. Halo, Pak Hartono. Oh iya, saya Franky yang kemarin ketemu di ATM. Oh iya, Pak. Ini teman saya ada yang mau cari rumah. Mungkin saya bisa tanya-tanya Pak ya. Bapak ada rumah di mana ya? Pak, Bapak rumahnya di daerah mana? Mulyosari. Oh Mulyosari. Oh iya Pak. Kebetulan Pak nanti sore dan besok sore saya ke rumah teman saya di daerah Mulyosari. Tak mampir ke rumah Bapak boleh? Bapak ada jam berapa? Kira-kira jam 4 sore atau jam 5 sore Pak? Biasanya saya bukakan itu. Oh iya datang aja. Kalau jam 4 sore saya belum pulang kerja, saya pulangnya jam 7 sore, jam 7 malam. Oh iya Pak, tambahin Pak ya di rumah Bapak jam 7 malam ya. Saya tanya tentang info rumah. Nah dari sana nanti saya datang. Ketika saya datang, pembukaan yang pertama saya bicarakan yaitu pembukaan ya tanya-tanya rumah teman-teman. Jangan langsung prospek teman-teman. Iya kan? Setelah tanya-tanya rumah teman-teman, baru teman-teman ikuti step yang tadi. Oh iya Pak. Oh ya ngomong saya ini di Prudential loh Pak. Sudah tahu belum tentang Prudential? Ikuti teman-teman. Gimana tanggapan Bapak tentang Prudential? Teman-teman bisa fake pending mungkin teman-teman. Tapi fake pending teman-teman nggak usah kerjaan. Kalau teman-teman tahu ini kontraktor, berarti dia orang kaya teman-teman. Karena kontraktor beli rumah, bangun rumah itu butuh uang yang cukup besar juga. Jadi dia mungkin siap juga dengan premi yang besar. Nah itu teman-teman. Itu teman-teman salah satu cara saya canvassing selama ini. Nah teman-teman, tiada gunung yang terlalu tinggi untuk didaki dan tiada laut yang tak terseberangi. Selama ada niat dan usaha yang keras, sukses hanyalah sekian langkah di depan yang pasti kita raih. Teman-teman di sini, teman-teman agent, teman-teman di sini ada yang pengen UM nggak? Ada yang pengen UM nggak? Yang angkat tangan pasti UM. Angkat tangan yuk. Oke, angkat tangan. Teman-teman agent ini di sini teman-teman. UM-nya itu di depan sini. Teman-teman cuma selangkah saja. Teman-teman akan memasuki bisnisnya di Prudential yaitu jadi manager. Nah, teman-teman, saya percaya teman-teman di sini kalau mau rutin aktivitas tiap hari, teman-teman pasti sukses. Oke, saya Franky, terima kasih dan salam sukses. Ada yang mau tanya mungkin? Silakan. Saya mau tanya mengenai bagaimana sikap Bapak ketika menghadapi ditolak di kayak di toko gitu, perusahaan toko. Tapi kita harus mengajukan pembicaraan atau menunda. Oke Pak. Tes. Oke. Iya, Pak. Ditolaknya itu bisa lebih detailnya enggak? Ditolaknya itu gimana? Nah, dia sudah punya asuransi, terus dia janji, Alis nanti aja kalau saya butuh kamu tak telepon. Oke, sebelumnya Bapak sudah pernah prospek ke orang tersebut? Sebelumnya Bapak sudah pernah ngasih jelas no ilustrasi ke orang tersebut? Belum sampai saya buatkan ilustrasi, dia sudah mengatakan. Oke, Bapak katakan apa? Gimana Bapak cara bicaranya? Nah, waktu itu kan saya bilang kalau saya dari Prudential.
Iya. Tadinya saya memang sering langganan ke toko bangunan itu. Hmm. Saya sekarang bilang kok Pak, saya sekarang sudah nggak kerja yang ini lagi, saya di Indonesia. Oke. Iya, bagus. Saya tanyakan apa sudah ada asuransi. Hmm. Oh saya sudah, sampai sekarang saya nggak pernah pakai, saya sudah bilang dan diisi atau asli apa? Iya. Oh, dia ikut ikutan ya Pak ya. Iya. Jadi gini Pak, salah satunya kenapa sih dia nggak mau nambah lagi? Karena dia itu nasabah itu adalah orang awam Pak. Jadi gini, ketika nasabah ikut asuransi di bank, itu sebetulnya asuransi bank itu nggak memberikan kartu Pro HS Pak. Dia hanya memberikan seperti santunan kalau di bank ya Pak ya. Nah, coba Bapak kembali ke dia lagi. Ikuti step-step dari saya. Tanya, dia sebetulnya ada unsur untuk negatif nggak terhadap asuransi? Nggak ada ya. Unsurnya positif, cuman dia nggak mau karena dia sudah ada. Ya udah Pak. Step berikutnya yang Bapak coba lakukan, Bapak coba buka polisnya. Gini loh, aku hari ini dapat tugas dari kantor. Sorry, aku nggak nawari kamu. Aku hari itu dapat tugas dari kantorku. Aku cuma disuruh tugas untuk survei-survei dan menjelaskan ulang tentang polis-polis yang sudah ada. Gini loh, coba tak jelas lagi manfaatin ya itu apa, dapat apa ya. Wis setelah itu, wis stop, aku nggak nawari kok. Di sini aku cuma bantu jelas motor. Coba itu. Nah, tapi sebelum itu Bapak lakukan, Bapak harusnya gini. Nasabah bisa closing sama kita itu salah satu unsurnya kalau dia punya hubungan baik sama kita. Betul ya Pak ya? Jadi Bapak mungkin ada BBM-nya. Bapak pakai dia hubungan pakai apa? SMS? Telepon? Oh enggak, saya belanja. Oh belanja aja ya Pak ya? Oh iya, Bapak nggak punya kontaknya? Ya. Ada kontaknya. Ya, Bapak kalau nganggur kontaknya berupa telepon ya Pak ya? Ya, Bapak kalau nganggur ya misalnya nih, Bapak lakukan pendekatan. Saya nggak tahu orangnya seperti apa, makanya Bapak di sini harus belajar tentang karakter seseorang. Contohnya nih ya Pak ya. Dan Bapak harus tahu biasanya itu gimana. Misalnya nih, dia ini sering jaga toko. Ya, dia jaga toko Pak ya. Dia jaga toko. Nah, kalau misalnya nih, dia jaga toko, makan siang di toko. Makan siang di toko. Bawa tangan. Iya, paling enak kok Pak. Gampangnya gini Pak. Ini kalau saya ya Pak ya. Saya akan datang di sana sekitar jam 10, jam 11 lah. Jam 11 atau setengah 11 datang, saya bawa makanan Pak. Ya, sebelum dia makan, saya bawa makanan. Tapi Bapak datang ke sana waktu belanja tanya, "Weh, nih, oh iya. Waduh, luwe iki wetengku. Enak makan apa ya? Seneng apa kok? Seneng makan apa lah kok ini? Hobi makan apa? Aku lah hobiku makan bakso. Kamu makan apa? Tanya, hobinya makan apa? Dari kesukaan dia, nanti besoknya datang belanja, bawakan makanan mungkin Pak. Oh iya, ini loh, tadi aku makan ini, iling kok. Iya kok. Jadi ada rasa lebih erat tentang persaudaraan itu yang pertama. Kalau ada rasa persaudaraan lebih erat, nanti bapaknya untuk bisa hubungan masuk lagi ke dalam buka polisnya itu Bapak lebih mudah. Kalau Bapak sudah buka polisnya itu gimana? Bapak jelas Pak, ini manfaatnya ini tentang jiwa, manfaatnya tentang santunan harian. Kalau biasanya saya bank, selama saya jalan nggak ada kartu Pak. Adapun kartu itu tanda pengenal, bukan kartu 2S. Nah, Bapak jelas manfaatnya ini apa, Pak? Supaya dia itu mau dengan asuransi, balik lagi Pak. Jual asuransi bukan seperti jual bolpen. Mau tak asuransi, ngambil asuransi, pasti nggak mau Pak. Bapak jual masalah. Ya, Bapak mungkin minta sama leadernya beberapa komplain. Ya, Bapak tanya ini klaimnya dari mana? Bapak harus tahu ceritanya gimana. Buat cerita sama dia seperti yang cerita sebenarnya. Itu. Bapak cerita, aku nasabahku ini ya, melok baru 1 tahun, ternyata nasabahku ini sakit misalnya usus buntu, minta 50 juta, dia nabungi loh, baru 1 juta 12 kali, nanti di-cover 50 juta, dan dia yang bilang, waduh, sakit ini gak nyangka loh Pak, dan waktu sakit
lebih parahnya lagi, usahanya lagi goncang, ekonomi lagi seret. Ketika dia sakit, coba dia nggak melo asuransi, waduh, itu dari mana yang bayar? Dia dapat masalah loh Pak. Yang pertama. Yang kedua, jelaskan manfaat yang kau punya ini adalah manfaat untuk berupa uang harian saja. Nggak ada manfaat kartu. Dan manfaat kartu ini manfaatnya luar biasa, komplit, rawat inap, ICU, dokter umum, dokter spesialis, operasi, rawat jalan, ambulan, untuk perawatan sebelum masuk rumah sakit, setelah masuk rumah sakit itu kita cover semua Pak, komplit Pak. Itu. Jadi Bapak harus mungkin cari hubungan ya Pak ya, sama orang tersebut. Itu sih masukan dari saya. Oke, ada lagi mungkin mau tanya? Oke, silakan. Formulir klaim itu dari leader ya. Ya. Itu Formulir klaim. form klaim Ya. itu dari leader kan. Minta di admin bawa Pak Oh, ke Mbak Anita kalau formulir. Ya. Kalau teman-teman di sini ya, kalau teman-teman mungkin bisa catat ya, kalau teman-teman stop case itu ke Mbak Titi, ya. Kalau teman-teman tanya tentang klaim-klaim ke Mbak Anita, ya. Kalau teman-teman ada pendingan, misalnya teman-teman closing, ternyata nasabahnya ini nggak isi pending, teman-teman ke namanya Bagus. Gitu. Oke. itu bisa kita ambil, maksudnya udah nggak dipakai lagi leadernya atau gimana? Soalnya kan kita bisa ngambil. Maksudnya gimana saya kurang seperti Kan tadi form klaimnya kan ya Oh, bukti klaim, bukan form klaim.